akan menjelaskan anatomi panggul. Di mana anatomi panggul sendiri itu ada di sini ini ada isium, di sini ilium, lalu di sini koksikis, dan di sini promontorium. Lalu di sini ini tulang pubis. Selanjutnya ada bagian pintu bawah panggul, di mana pada pintu bawah panggul ini terdapat selanjutnya pintu bawah panggul atau outlet ukuran antara posterior ini 10 cm, 10 sampai 11 cm. Lalu untuk ukuran melintang ini 10,5 cm. Dan untuk ini merupakan bentuk koksikis. Di sini sakrum, lalu di sini simfisis pubis. Di sini tuber iskadium. Yang di sini sakrotuberosom. Dan yang di sini sacrospinosom. Pertama atau bidang uji pertama itu dibentuk pada lingkaran PAP atau pintu atas panggul dengan bagian antara simfisis dan promontorium itu sebelah sini. Ini uji pertama. Ini ya. Lalu yang kedua ada bidang Hodge 2 atau sejajar dengan bidang Hodge 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Sebelah sini. Ini 2. Dan lalu bidang Hodge yang ketiga yaitu sejajar Hodge 1, 2 dan 3. Yang ketiga yaitu bidang Hodge 3 di mana sejajar dengan Hodge 1 dan 2. Di sini setinggi spina iskadica kanan dan kiri sebelah sini. Ketiga. Dan lalu yang keempat atau bidang Hodge terakhir yaitu bidang Hodge 4 sejajar dengan bidang Hodge 1, 2 dan 3 setinggi koksikis sebelah sini. Paling station, di mana stasiun ini sendiri ini derajat penurunan letak kepala janin. Yang pertama itu ada station 0 sejajar dengan station 0 atau sejajar dengan iskadia. Ini. Dan lalu yang kedua itu 1 cm di atas spina iskadia. Yang kedua itu 1 cm di atas. Yang kedua yaitu 1 cm di atas spina iskadica. Di sebelah sini, di atasnya 1 cm di atas spina iskadica disebut dengan station 1 dan seterusnya disebut dengan station 5. Nah, lalu yang ketiga itu ada plus 1 cm. Yang ketiga itu ada plus 1 cm di bawah spina iskadica disebut station plus 1. Di sini di bawah spina iskadica. Ya, dan seterusnya spina station dan seterusnya sampai station plus 5. Anatomi bagian kepala janin. Yang pertama itu terdapat batasan tenggora, di mana di sini terdapat 4, yaitu ada dahi, di bagian dahi di sini atau yang disebut dengan tulang frontal, dan pada ubun-ubun di sini dan di sini itu disebut dengan tulang parietal. Lalu pada tulang belakang kepala di sebelah sini itu disebut dengan tulang oksipital. Dan pada pelipis di sini di atas telinga disebut dengan tulang parietal sebelah sini. Dan lalu untuk sutura sendiri terdapat 4. Di sutura frontalis
ini merupakan celah di antara kedua tulang tulang frontalis. Dan yang kedua itu ada sutura koronaria. Di sini merupakan sutura yang terdapat atau yang berada di antara tulang frontalis dan tulang parietal. Lalu yang ketiga ada tulang atau sutura sagittalis, merupakan celah antara tulang parietal. Dan lalu ada sutura lambdoid di sini. Sutura lambdoid ini merupakan sutura yang tepat berada pada tulang oksipital dan tulang parietal. Fontanel mayor, ubun-ubun fontanel mayor atau besar, dan ubun-ubun fontanel minor atau kecil. Dimana pada ubun-ubun fontanel mayor atau besar, di sini merupakan ubun-ubun dengan bentuk segitiga 4 layang, yang merupakan pertemuan antara sutura sagittalis, lalu sutura koronaria, dan yang terakhir yaitu sutura frontal sebelah sini. Lalu sedangkan untuk sudut lancipnya sendiri ini terletak di antara sudut sagittal sebelah sini. Lalu yang kedua ada fontanel minor atau ubun-ubun kecil. Ini merupakan fontanel atau ubun-ubun yang berada antara tulang sutura sagittalis dan sutura lambdoid sebelah sini. Ini fontanel minor atau kecil, dan ini fontanel mayor atau besar. Yang selanjutnya diameter kepala janin. Yang pertama yaitu diameter occipitofrontalis, di mana pada diameter occipitofrontalis dari sini ke sini, ini diameternya kurang lebih 12 cm. Lalu untuk diameter mento occipitalis, diameter mento occipitalis mento dagu atas. Diameter mento occipitalis dari sini, dari dagu atas sampai ke ujung oksipital. Di sini diameternya kurang lebih 13,5 cm. Lalu sedangkan untuk diameter suboccipitobregmatica atau di bagian bawah dagu sampai ke atas ini, diameternya kurang lebih 9,5 cm. Lalu diameter biparietalis di sebelah kanan, dari kanan diameter bonekanya gila nih. Diameter biparietalis dari arah kan tadi kan dari kiri ke kanan. Kiri mana? Kiri ke kanan ke kiri. Dan selanjutnya yaitu diameter biparietalis dari arah kanan ke kiri. Ini diameternya kurang lebih 9,25 cm. Lalu bitemporalis dari kiri ke kanan yaitu 8 cm. Lalu untuk
Sirkumferensia fronto. Lalu selanjutnya untuk sirkumferensia fronto, dari sirkumferensia fronto occipitalis di sini lingkarannya atau kelilingnya yaitu 34 cm. Lalu yang kedua ada sirkumferensia mento. Di sini diameter atau kelilingnya kurang lebih sirkumferensia mento occipitalis, kelilingnya kurang lebih 35 cm. Lalu yang ketiga yaitu sirkumferensia suboccipita brygmatica. Lalu yang ketiga yaitu sirkumferensia. Yang ketiga yaitu sirkumferensia occipito brygmatica. Yang ketiga sirkumferensia suboccipito brygmatica, dari dagu bawah sampai ke atas. Ini diameternya kurang atau kelilingnya kurang lebih 32 cm. Selesai. Mekanisme persalinan adalah putaran dan penyesuaian lain yang terjadi pada proses kelahiran manusia. Terdapat 7 gerakan kondisi presentasi ke puncak kepala janin pada mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada engagement. Di sini kepala sudah masuk pintu atas panggul, dia seperti ini. Untuk yang engagement gini, sudah menancap pas di pintu atas panggul. Lalu yang kedua ada descent, dia lebih menurun. Dan dimana fleksi ini dengan majunya kepala, bisanya juga fleksi bertambah hingga ubun-ubun kecil jelas lebih rendah daripada ubun besar. Jadi seperti ini bentuk fleksi. Fleksi ini dia menekuk dagunya nempel di dada gini. Dan lalu yang selanjutnya itu ada putar paksi dalam, dimana putar paksi dalam ini ada putaran kepala bayi dari bagian depan memutar ke bawah simfisis. Jadi seperti ini mendekati simfisis. Lalu ekstensi, dimana ini kepala bayi menengadah begini, menengadah. Dan lalu putar paksi luar, maka kepala putar paksi luar ini adalah setelah kepala bayi lahir, maka kepala anak memutar paksi luar. Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Jadi seperti ini. Tangannya masih sama seperti awal. Pada fleksi, putar paksi luar, dia berbentuk seperti ini, menghilangkan torsi pada bagian sebelum fleksi, menghilangkan torsi pada saat putar paksi dalam. Jadi akan seperti ini. Lalu yang terakhir ada ekspulsi, dimana di sini bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir setelah yang terakhir ekspulsi, maka dia akan seperti ini, begini. Lalu yang selanjutnya itu adalah letak janin. Yang pertama itu adalah letak sungsang, di mana kondisi ini terjadi ketika kaki atau bokong bayi berada dekat jalan lahir atau di bawah rahim, dan sementara kepala bayi ini berada di atas rahim. Jadi bentuknya seperti ini. Dia begini bentuknya. Yang di bawahnya seperti ini. Yang di bawah terlebih dahulu itu adalah kaki. Dan lalu yang kedua itu ada letak
presbo atau bokong. Jadi yang lahir duluan itu bokong, gini.